Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmatnya, yakni Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk duduk di majelis yang mulia ini, yakni majelis ilmu, yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini mampu kita pahami dan insyaallah juga kita amalkan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jalan kehidupan beliau hingga akhir zaman kelak. Malam ini kita akan membahas tentang nabdul ahlil ihtiram, yakni bantahan terhadap orang-orang yang terpedaya. Menarik untuk kita bahas ini karena ternyata 600 tahun yang lalu ketika kitab ini ditulis kurang lebih begitu, ternyata pertentangan di dalam menyikapi dunia ini itu sudah begitu kuatnya, ya, antara yang setuju dan yang tidak setuju, antara yang sepakat dengan tidak sepakat, itu begitu kuat dalam menyikapi tentang masalah dunia. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan a'dhamun nas ghururan man ittara bidunya wa ajiliha. Manusia yang paling tertipu, kata Ibnu Qayyim, adalah manusia yang menyikapi kehidupan dunia ini yang ada di hadapannya, fa'atharaha 'alal akhirah. Mereka lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Wa radiya biha minal akhir, dan mereka lebih ridho dalam urusan dunia daripada akhirat. Ya, ada satu kelompok yang paling penting adalah dunia. Bahkan sampai mengatakan Ibnu Qayyim hatta yaqulu ba'du haula, sampai sebagian mereka mengatakan ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'at. Dunia ini kotak, adapun akhirat itu sesuatu yang masih belum jelas, masih kredit. Ya. Wa yaqulu ba'duhum, maka kata beliau, wan naqdu anfa'u minan nasi'ati. Maka sesuatu yang kontan
Yang jelas itu lebih bermanfaat daripada yang kredit, daripada sesuatu yang belum jelas. Ini di zaman dulu sudah kayak begitu. Ya. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan dzarratun manqudatun, sebiji atom, ya, yang sudah pasti, wala durratun mau'udatun, itu lebih baik daripada mutiara yang dijanjikan. Jadi sebiji atom yang kita pegang, atom kecil itu lebih baik daripada mutiara yang dijanjikan. Itu kata orang yang menentang tentang adanya akhirat. Wa yaqulu ahlul ilm, dan sebagian yang lain mengatakan ladzatun dunya mutayaqqinatun, kenikmatan dunia, kelezatan dunia sesuatu yang pasti. Waladzatul akhirah maskuku fiha, adapun kelezatan akhirat sesuatu yang meragukan. Wala adu yaqin lisyak, maka aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang pasti untuk diganti dengan sesuatu yang meragukan. Ini pikiran orang-orang dahulu. Ketika kitabnya ditulis, ternyata yang model-model sekarang itu udah ketelak. Yang dulu itu sudah banyak yang model-model kita lihat sekarang. Ya. Maka kata beliau, wa hadza min a'dhami talbisi syaitan wa taswilih. Sungguh ini merupakan tipu daya setan dan makar setan yang paling berbahaya. Jadi logika, pikiran-pikiran seperti ini kalau didengarkan oleh anak-anak atau oleh siapapun yang tidak mengenal bagaimana Islam itu secara utuh, bagaimana memahami Islam secara utuh, maka akan tergiring orang itu. Akan tergiring untuk mengikuti seperti itu. Ibnu Qayyim mengatakan wal bahimu ujmu aqul min haula. Orang yang memiliki pikiran seperti ini itu masih, kata beliau, masih lebih pintar binatang ternak yang enggak bisa bicara daripada dia. Kenapa kata beliau? Fa innal bahimata idza khafat mudarrata syai'in lam tuqdim alaihi walau duribat. Karena sesungguhnya binatang ternak yang dia enggak bisa bicara, ketika dia takut di depannya ada sesuatu yang membahayakan, lam tuqdim, dia tidak akan mendekat walau duribat, meskipun dipaksa. Jadi misalnya ada kambing, tiba-tiba di depannya ada api berkobar. Kambing itu kalau kita paksa ke api pasti tidak mau, pasti dia tidak mau. Kata Ibnu Qayyim, orang yang punya pikiran kayak tadi itu, awal-awal tadi yang kita baca tadi, itu lebih goblok ya daripada binatang kayak begini. Ya. Wa haula yuqimu ahdum 'ala al-aqabi. Sementara mereka, sebagian mereka justru mendekati sesuatu yang sangat berbahaya. Wa huwa bainal musaddiqin wa mukadzibin. Meskipun yang percaya pada akhirat atau yang tidak percaya adanya akhirat. Ada orang percaya akhirat, tapi urusan dunia begitu menggebu. Ya. Maka dijelaskan oleh Ibnu Battal, beliau mengatakan yuridu laisa haqiqatal ghina am kasratil mata'id dunya. Sesungguhnya hakikat kekayaan itu bukanlah karena banyaknya kenikmatan dunia, bukan karena banyak harta yang dia miliki. Li'anna katsiran mimman wasa'allahu alaihi fil mal yaqulu faqiran nafs.
Karena sesungguhnya banyak orang yang Allah luaskan rezekinya, Allah kasihkan luaskan hartanya, yakunu fakiran nafs, tapi tetap miskin. Tetap miskin. Padahal Allah luaskan rezekinya. Kalau bahasa sekarang ya sudah banyak, ini punya, tapi kata beliau yakunu fakiran nafs, tapi dia tetap miskin. La yaqni'u bima a'ta. Dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dia dapatkan. Fahuwa yajtahidu daiban fi ziyadah. Dia terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dunianya, ingin menambah dunianya. Wala yubali min aini ya'ti. Dia enggak peduli dari mana harta itu dia dapat. Enggak peduli dia dapat, ya. Fa ka'annahu fakiran min mal. Karena sesungguhnya orang yang seperti itu tetap miskin. Ya. Tetap miskin. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, fa hadha darbu in amana ahaduhum billahi wa rasulih wa liqa'i wal jazaa'i. Sungguh ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Ya. In amana ahaduhum billah, meskipun di antara mereka itu percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah SAW, wa liqa'i wal jazaa'i, dan yakin dia akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin pula akan mendapat balasannya, fahuwa min a'zamin nas saratan, maka tetap dia orang yang paling merugi. Jadi orang yang hubul dunia, ya, yang dia nggak peduli dari mana harta dia dapat, meski dia yakin akan balasan Allah, dia yakin akan ketemu Allah, dia yakin kepada Rasulullah SAW, tetap kata Ibnu Qayyim, orang yang sepertinya adalah orang yang paling merugi. Ya. Li'annahu a'lamu 'al-'ilm. Kenapa? Karena dia paham bahwa yang dilakukan itu bahaya. Dilakukan dengan pemahaman ilmunya. Tahu itu bahaya, tahu itu dosa, tahu, tetap diembat misalnya. Maka orang seperti ini rugi. Ya. Maka dijelaskan tadi oleh Ibnu Battal bahwa sesungguhnya hakikat kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Ya. Karena banyak orang yang kaya tapi tetap miskin. Miskin. Sampai-sampai yang bukan haknya fakir miskin diambil. Pada kaya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa in lam yu'min billah, terlebih lagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih dan Rasulullah SAW, fa'id bih, tentu lebih parah keadaannya. Ya, tentu lebih parah keadaannya. Wa qawlu hadzal qa'il, maka yang lain, perkataan yang lainnya juga mengatakan an-naqdu khairun minan nasi'ah. Sesungguhnya sesuatu yang kontan itu lebih baik daripada sesuatu yang masih belum jelas, masih kredit. Artinya misalnya yang tadi dijelaskan, sebutir atom yang sudah di tangan itu lebih baik daripada mutiara yang dijanjikan. Nah, lihat jawabannya Ibnu Qayyim. Ini jawabannya ulama dahulu ini luar biasa sekali. Apa kata Ibnu Qayyim? Fajawabuhu, maka jawabannya adalah innahu idza tasawa an-naqdu wan-nasi'atu fan-naqdu khair. Jika sesuatu yang kredit, yang kontan dan kredit itu nilainya sama, maka naqdu, sesuatu yang kontan itu lebih baik. Misal sekarang kita disuruh milih
Kamu sekarang saya kasih sepeda motor dengan harga 25 juta. Nanti kamu juga terserah kamu mau ambil sekarang yang 25 juta atau 1 tahun yang akan datang tetap dengan sepeda motor yang sama. Kata Ibnu Qayyim, kalau seperti ini tentu yang kontan lebih baik. Yang kontan lebih baik, artinya yang langsung kita dapat itu lebih baik. Wa in tafawuta wa kanat nasi'ata aktsaru afdalu khair. Akan tetapi jika berbeda, terlebih-lebih yang kredit itu lebih banyak dan lebih bermanfaat dan lebih utama, maka kalau kondisinya seperti ini, maka kata Ibnu Qayyim yang kredit itu jauh lebih baik. Ya. Artinya misal kamu pilih sekarang saya kasih sepeda motor harga 20 juta, 1 tahun yang akan datang kamu saya kasih Alphard 5 mobil. Saya kasih Alphard 5. Pilih yang mana? Pasti pilih Pak kasih Alphard. Meskipun nunggu 1 tahun. 5 mobil dibandingkan dengan 1 sepeda motor. Nah, ini maksudnya kan? Ini dalam urusan dunia. Nanti beliau menjelaskan bagaimana dengan akhirat. Sangat luar biasa sekali. Maka kata beliau, ya, kalau kondisinya seperti ini, maka an-nasi'ah aktsar wa afdalu khair. Ya. Fa kaifa wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha ka nafsin wahidin min anfasil akhir. Bagaimana pula jika dunia sejak dari awal sampai akhir itu dibandingkan dengan akhirat? Bagaimana pula kalau dunia sejak dari awal sampai akhir dibandingkan dengan akhirat? Bagaimana nilainya? Maka Ibnu Qayyim menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan, "Mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilul ahadukum isba'ahu fil yam falyunzur bima yarji." Dunia ini jika disandingkan dengan akhirat, ya, ibaratkan seperti kamu memasukkan jarimu ke dalam laut. Jadi kita masukkan ke dalam laut, isba'ahu fil yam, kata Nabi SAW, falyunzur bima yarji. Maka perhatikan setelah kau angkat apa yang melekat di dalam jarimu itu. Itu nilai dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran dunia kata Nabi SAW seperti engkau memasukkan jari tanganmu ke laut dan kau angkat jari itu dan kau lihat apa yang melekat, yang nempel di jari itu. Itulah dunia. Dunia kayak gitu. Maka kata Ibnu Qayyim, fa ayyu aula bil aql. Lantas ada orang berakal lebih memilih yang mana orang berakal? Itharul ajil fi hadhihi maddati yasir. Apakah lebih mengutamakan sesuatu yang cepat dengan waktu yang sangat singkat? Fa idza kana hadza nisbatad dunya bi majmu'iha ila al-akhir. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi menjelaskan bagaimana seluruh dunia, ya, dunia ini semuanya dibandingkan dengan akhirat seperti kita memasukkan jari di dalam laut, kemudian kita akan seperti itu nilainya dunia. Kemudian beliau mengatakan, fama miqdar umril insani binisbati ila al-akhir. Bagaimana pula kalau manusia, umur manusia dibandingkan dengan akhirat?
Menurut kita nih dibandingkan dengan akhirat. Wong tadi perbandingannya hadis Nabi SAW, semua semua dari awal sampai akhir itu dibandingkan dengan akhirat ibaratnya jari yang masuk menempel di laut diangkat itu dunia. Lantas bagaimana kalau akhirat itu dibandingkan dengan kita nih? Dibandingkan umur kita? Betapa nggak ada nilainya gitu. Maka kata Nabi SAW, orang yang sudah berhubung dunia siang malam, berjibaku dengan dunia, tidak ada yang diomongkan selain dunia terus. Apa kata Nabi SAW? Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai keinginannya, ambisinya, faraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan kacaukan, Allah cerai-beraikan semua urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Ya, kalau kita lihat orang yang berjibaku dengan dunia, enggak pernah puas. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah, dan tidaklah dunia didapatkan olehnya melainkan sudah apa yang ditentukan. Akan seperti itu. Akan tetapi kata Nabi SAW, wa man kanatil akhiratu niyatan, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, jama'allahu amrahu, maka Allah akan meringkas urusannya, memudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya. Jadi terbalik dengan yang tadi. Yang tadi itu ketika dunia yang dia ingin gak pernah puas. Terus dia ini pingin, itu pingin terus. Akan tetapi orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, Allah kasih kekayaan di dalam hatinya. Wa atakhud dunya wa hiya gharimah, dan dunia akan datang kepadanya dengan tidak disangka-sangka. Iya, dengan tidak disangka-sangka. Maka kata Nabi SAW, habiskanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi SAW, karena Allah akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Jika kau tidak lakukan, maka Allah akan kedua tanganmu akan sibuk ke sana ke sini, tapi nggak akan pernah merasa cukup. Dan Allah tidak akan menutup kemiskinannya. Maka kembali kepada pembahasan ini, maka tentu orang yang berakal ya akan menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Pertanyaannya, berarti harus miskin? Oh tidak. Kata Nabi SAW, la ba'sal bil ghina, gak apa-apa kaya. Liman ittaqa, tetapi mesti bertakwa. Boleh kaya tapi mesti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasihhatul liman ittaqa khair. Akan tetapi kata Nabi SAW, sehat bagi orang takwa itu jauh lebih baik daripada kekayaan. Itu kata Nabi SAW. Orang yang sehat, bagi orang yang takwa yang sehat itu lebih baik baginya daripada kekayaan. Wa tayyibun nafs, kebahagiaan itu minan ni'am, adalah bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ya kita punya ambisi dunia,
punya keinginan dunia. Tetapi jadikan dunia sebagai alat atau jalan bagaimana kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Maka kata Ibnu Qayyim, orang pencinta dunia itu akan selalu dihadapkan kepada 3 hal. Kegalauan yang terus-menerus. Galau terus. Takut rugilah, takut beginilah, takut begitu. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, wa ta'abu, kepayahan yang terus-menerus. Kemudian yang ketiga, kesengsaraan yang terus-menerus. Artinya pada tahap ini orang yang hubul dunia betul. Ya. Muhibbid dunya la yanfa' min salat. Hab lazimun wa ta'abun daim wa hasaratun la taqdi. Jadi 3 hal. Ya, kegalauan yang terus-menerus, kepayahan yang terus-menerus, dan kesengsaraan yang terus-menerus tanpa fokus. Itu akan seperti itu. Maka Allah mengabadikan kisah Fir'aun, kisah Qarun di dalam surat Al-Qasas. Nah, fenomena apa yang terjadi di zaman Qarun itu, ada pada hari ini. Allah menjelaskan di sini, faraja ala qaumihi fi ziyanatihi. Maka ketika Qarun melewati kaumnya, mendatangi kaumnya dengan kemegahannya, qala allazi yuriduna al-hayata dunya, maka berkata orang-orang yang cinta kepada dunia. Apa perkataannya? Ya laitana mithla ma utiya Qarun. Andaikan aku memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Innahu lahu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun itu betul-betul dia merupakan orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Sekarang kalau orang udah kaya, orang di bawah, wah pulang itu sukses, anaknya jadi ini, dia punya ini, punya itu, punya itu. Lalu hazzin azim, seolah dia memiliki keberuntungan yang besar. Wa qala alladhi utul ilma, akan tetapi orang yang Allah kasih ilmu, berkata orang yang kasih ilmu, wailakum thawabullahi khair. Sungguh celaka kamu ngomong kayak gitu. Celaka orang yang seperti itu. Thawabullahi khair, di sisi Allah adalah pahala yang baik. Liman amana wa amila shalihan wa la yulaqa illa sabirun. Yani orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidaklah mendapatkan orang yang seperti itu illa sabirun, kecuali orang-orang yang sabar. Ini surat Al-Qasas ayat 79-80. Jadi orang yang di zaman Qarun itu, kalau orang jalan dengan kemegahannya hebat, sama sekarang, sama. Tapi orang berilmu, Allah katakan di sini, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khair liman amana wa amila sholih. Dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidaklah mendapatkan ini kecuali mereka yang sabar. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang kekayaan, hakikat kekayaan yang sesungguhnya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Laisa ghina an kasratil ard. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan nafs, kekayaan hati. Punya jiwa qanaah, punya jiwa qanaah, mensyukuri betul apa yang Allah kasih kepadanya.
Maka kembali kepada pembahasan Ibnu Qayyim, wa amma qaulul akhar, maka perkataan yang lain mengatakan, sehingga dia mengatakan la atruku mutayakkinan limasku, tentu aku tidak akan mau meninggalkan sesuatu yang pasti untuk aku diganti dengan sesuatu yang meragukan. Ini pikiran-pikiran orang yang lemah, ya. Maka dikatakan kepadanya, fayuqalu lahu imma an takuna ala syak min wa'dillah wa wa'idi wa sidqi rusulih. Jika dia ragu akan janji Allah dan ancaman Allah dan kebenaran rasul-rasulnya, au takunu ala yakin min dzalik, atau dia yakin terhadap itu semua, fa in kunta ala yaqin, maka keyakinannya adalah fama tarakta illa dzarratan ajilatun munqati'atun faniyatun min qurbin. Maka ketika dia meyakini Allah, meyakini ancaman Allah dan janji Allah dan kebenaran Rasulnya, maka sesungguhnya orang itu sudah meninggalkan sesuatu yang rendah, sesuatu yang zarrah, atom yang cepat musnah, ya, dengan waktu yang singkat, li amri mutayakkinin, dengan perkara yang pasti, la syak fi wala inqata', sesuatu yang pasti dan tidak diragukan lagi kejadiannya. Kalau orang itu sudah betul-betul meyakini, wa in kunta 'ala syak, akan tetapi jika dia masih ragu, faraju ayat Rabbi ta'ala ad-dallata 'ala wujudihi wa qudratihi wa masyiatihi wa wahdaniyatihi wa sidqi rusuli fima akhbiru bih 'anillah. Kata Ibnu Qayyim, kalau dia yakin, ragu terhadap itu semua, maka lihatlah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan, yang membuktikan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, kekuasaan Allah, wa masyiatihi, kehendak Allah, wa wahdaniyatihi, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, wa sidqi rasulih, dan kebenaran rasul-rasulnya, akhbiru bi anillah, yang memberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Lihat langit dan bumi ini. Kita lihat di surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basar. Kata Allah, pandanglah langit ini dengan 7 berlapisan. Khalaqas sab'a samawatin tibaqa, dialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Pandang langit ini, suruh pandang tentang bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gak akan mampu. Maka orang yang tidak meyakini ini semua, dampaknya serius. Dampaknya serius. Ya ini apa? Lalai dengan kehidupan akhirat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata Ibnu Qayyim, kalau orang itu ragu kepada ancaman Allah, ragu kepada janji Allah Subhanahu wa taala, ragu terhadap kebenaran rasul-rasulnya, maka kata beliau, lihatlah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadi petunjuk tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, adanya kehendak Allah, adanya keesaan Allah dan kebenaran rasul-rasulnya dan apa yang disampaikan oleh rasulnya. Wa tajarrad wa qul lillahi nadhiran aw munadhiran. Maka fokuskanlah perhatianmu dan berdirilah dan pandanglah apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta tabayyana lak anna ma ja'at bihi rasuluh sallallahu alaihi, sehingga menjadi jelas bagimu bahwa apa yang datang daripada rasulnya adalah fawal haq, adalah kebenaran, alladzi la syak fi, tidak ada keraguan di dalamnya, wa anna khaliqa hadzal alam rabbis samawati wal ardi ta'ala yataqaddasu wa yatanazzahu 'anil khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu an. Jadi itu kata Ibnu Qayyim. Kita sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kepada diri, apakah kamu tidak melihat tentang dirimu? Tidakkah kamu melihat tentang dirimu? Tentang kita nih, dari mana asalnya, bagaimana kita, semua yang ada pada kita. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang itu melihat dengan jujur, maka tidak akan ada keraguan akan semua itu. Tidak akan ada keraguan atas semua itu. Maka bagaimana sesungguhnya menyikapi kehidupan dunia ini? Ya. Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah surat 268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Sesungguhnya setan itu menakut-nakuti kemiskinan. Ya. Ditakut-takuti kita. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kita untuk pelit. Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim. Adapun Allah menjanjikan kepada kita maghfirah dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un 'alim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa cara kepada kita supaya dalam menyikapi kehidupan dunia ini kita menjadi tenang. Ya, tidak galau, tidak bingung, sehingga kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Undur ila man asfala minhum. Lihatlah yang di bawah. Unduru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan kau lihat yang ada di atasmu. Lihat yang lebih bermasalah secara ekonomi dengan kita masih jauh lebih banyak. Maka di saat kita melihat yang di bawah, terasa nikmat Allah itu kepada kita. Ya. Tapi kalau kita lihat yang di atas, lihat fulan, lihat pejabat ini, lihat pejabat itu, gak kelihatan apa yang kita punya. Ya, gak kelihatan sama sekali. Sehingga yang muncul apa? Keluhan, merasa gagal, merasa ndak ini. Sehingga tidak lagi punya semangat hidup karena yang dilihat di atas terus.
Maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, wat-tuqa, dan taqwa, wal afaful ghina. Akan seperti itu. Maka ada hadis juga dari Nabi SAW, beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan. Barang siapa di waktu pagi di antara kalian aman, mendapatkan keamanan, fi sirbihi mu'afan, dirinya dan keluarganya aman, fi jasadihi indahu, dan juga badannya nyaman, sehat, fi jasadi indahu qutu yaumin, dan ada makanan pokok di sisinya, faka'annama khizat lahu dunya, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia, telah memiliki dunia. Ya. Artinya betapa dibuat satu sikap menyikapi dunia itu dengan qanaah yang sangat luar biasa. Jika di waktu pagi di rumah kita, anak, istri, keluarga itu sehat-sehat semua, kita juga sehat, kemudian ada yang kita makan di pagi waktu itu, maka kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahu dunya, maka dia seolah-olah telah memiliki dunia. Kenapa? Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, man la yashkurul qalil, barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, la yashkurul katsir, maka dia tidak akan mensyukuri meskipun dia mendapatkan sesuatu yang banyak. Kalau sedikit, yang sedikit ini dia tidak bersyukur, maka ketika dapat yang banyak itu tidak akan pernah bersyukur dia. Artinya kalau kita bahasakan, mau sedekah nunggu kaya itu tidak bakalan terjadi. Kenapa tidak? Saya masih nunggu kaya. Kalau saya punya ini nanti saya mau sedekah. Tidak bakalan terjadi. Karena semakin kaya semakin ada di hadapannya. Saya masih belum ini, belum punya ini, belum punya itu, masih kurang ini, masih kurang itu. Maka kata Nabi SAW, man la yashkur qalil, la yashkur katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka kepada yang banyak pun dia tidak akan bersyukur. Maka Nabi pernah berdialog dengan sahabatnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, afataru qillatal mal wa faqr, apakah kamu mengira yang dimaksud miskin itu sedikit harta? Kata sahabatnya, qultu na'am ya Rasulullah. Na'am ya Rasulullah, betul, miskin itu adalah karena sedikitnya harta. Qala, kata Nabi SAW, innamal ghina anil qalb, sesungguhnya kekayaan itu adalah kaya hati. Ghinal qalb wal faqru faqrul qalb, maka kemiskinan itu miskinnya hati. Sama di pendapat pembahasan kita tadi, kekayaan yang sesungguhnya bukanlah banyaknya harta, karena banyak orang yang Allah luaskan rezekinya justru tetap kurang, miskin, ya, tetap miskin. Maka dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, Innallaha yaqul ya ibna Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, tafarraqa li ibadati amla, habiskanlah waktumu dengan beribadah kepadaku. Amla sudraka ghinan wa amsud faqra, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku tutup kemiskinanmu. Wa illam taf'al, jika kau tidak melakukannya, malatu yadaika syughlan,
maka akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqra, dan aku tidak akan menutup kemiskinan pada dirimu. Ya. Itu kata Nabi SAW. Jadi fokuskan kita, sibukkan kepada ibadah. Sampai dikatakan habiskan untuk beribadah. Fokuskan untuk beribadah. Maka Allah akan masukkan ke dada kita kekayaan. Dan akan Allah tutup kemiskinan. Wa illam taf'al mala'tu yadaika syurlan, maka akan aku sibukkan kedua tanganmu. Walam asudda faqratan, dan aku tidak akan menutup kemiskinan yang ada pada dirimu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.